saya akan menjelaskan pengertian dari dinding sel. Dinding sel atau tembok sel merupakan struktur di luar membran plasma yang membatasi ruang bagi sel untuk membesar, yang dimana dinding sel sendiri ini merupakan ciri khas yang dimiliki oleh tumbuhan, bakteri, fungi atau jamur, dan alga. Meskipun struktur penyusunan dan kelengkapannya berbeda pada tumbuhan, tetapi dinding-dinding sel ini merupakan sebagian besar terbentuk dari polimer karbohidrat, yaitu seperti pektin, selulosa, hemiselulosa, dan lignin sebagai penyusun penting. Selanjutnya, fungsi dari dinding sel. Fungsi dari dinding sel yang pertama, mencegah pecahnya sel akibat tekanan turgor. Dengan adanya dinding sel dapat membantu mengendalikan tekanan turgor. Selanjutnya yang kedua, perlindungan terhadap indeks dan stres mekanik yang diakibatkan oleh patogen. Yang ketiga, dapat memberi bentuk sebagai penyokong dan pelindung isi dari dalamnya. Yang keempat, sebagai pemisah bagian dalam sel dari lingkungan luar. Yang kelima, sebagai transportasi zat dan informasi dari bagian dalam sel keluar. Yang keenam, membantu regulasi osmotik. Yang ketujuh, mencegah kehilangan air. Dan yang terakhir, yaitu sebagai komunikasi antara sel. Bahasan pokok selanjutnya yaitu penebalan dinding sel. Dinding sel pada sel tumbuhan muda, khususnya meristem, memiliki dinding sel yang tipis yang disebut dinding sel primer. Tingkat ketebalan dan komposisi yang terdapat di dalamnya tergantung pada jenis sel tumbuhan yang dilindunginya. Yang perlu diketahui, dinding sel primer pada tumbuhan muda masih tipis dan belum terlalu kaku. Selama proses pertumbuhan sel, dinding sel akan terus membelah hingga membentuk dinding sel sekunder yang lebih kaku. Pembentukan dinding sel sekunder dapat terjadi melalui dua cara. Yang pertama, penebalan dinding sel primer tumbuhan. Yang kedua, terjadi penambahan pada lapisan di bawah dinding sel primer yang komposisinya berbeda dengan komposisi dinding sel primer. Komposisi penyusun dinding sel sebagai berikut. Yang pertama hemiselulosa, yang kedua selulosa, yang ketiga protein dan lemak, yang keempat pektin, yang kelima mikrofibril, yang keenam lignin, yang ketujuh putin. Nah, selanjutnya ialah struktur dinding sel dan komponen kimia pada dinding sel. Nah, struktur dinding sel itu terbagi dua. Yang pertama ialah dinding primer dan yang kedua dinding sekunder. Nah, pada dinding primer, perkembangan dari sel lamela tengah itu mengalami perubahan primer karena adanya penebalan oleh selulosa, hemiselulosa, pektin, dan polisakarida lain. Nah, sifat daripada dinding primer ini juga ialah optis anisotrop. Nah, optis anisotrop ini terjadi pada awal pembentukan sel sampai sel cukup dewasa. Nah, adanya dinding primer juga yaitu diikuti oleh adanya protoplas yang masih hidup. Nah, yang kedua ialah dinding sekunder. Nah, perkembangan lebih lanjut dari dinding primer itu adanya penebalan oleh lignin. Nah, adanya penebalan oleh lignin ini biasanya dapat dijumpai pada sel yang memiliki fungsi yang khusus. Contohnya yaitu seperti sklerenkim dan dinding trakea. Nah, dinding sekunder ialah struktur multilapis yang terdiri atas 3 lapisan. Nah, ini dia gambarnya. Nah, struktur multilapis ini yang terdiri atas secondary wall
1, secondary wall 2, dan secondary wall 3 itu struktur-struktur multilapis pada dinding sekunder. Nah, mikrofibril yang ada pada setiap lapisan dinding sekunder ini tersusun secara paralel dan arahnya berbeda-beda untuk setiap lapisan-lapisannya. Nah, selain itu ada juga perbedaan antara dinding primer dan dinding sekunder. Nah, berikut ialah perbedaan antara dinding primer dan juga dinding sekunder. Komposisi kimia pada dinding sel. Nah, komposisi kimia pada dinding sel tak hanya dijumpai selulosa saja, namun ada juga hemiselulosa, pektin, dan polisakarida lainnya. Nah, pada lamela tengah dijumpai komposisi kimia yaitu kalsium pektat dan magnesium pektat. Nah, pada dinding primer dan sekunder biasanya komposisi kimia dijumpai kebanyakan selulosa. Namun ada juga zat atau komposisi kimia lainnya. Selanjutnya, dinding sel endokarpium Coccus nucifera mengalami penebalan ke arah dalam atau sentripetal. Ya, untuk letak 3 bagian pokok dinding sel pada endokarpium Coccus nucifera ini bisa dilihat pada gambar. Nah, itulah penjelasan tentang struktur dinding sel dari kelompok 2 kelas 3A. Semoga penjelasan tentang struktur dinding sel ini dapat menambah wawasan kepada kita semua. Dan mohon maaf bila ada salah dalam kata dan kurangnya penjelasan tentang struktur dinding sel ini. Nah, terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.